Menjaga kebersihan rumah sangatlah penting agar Anda dan anggota keluarga lainnya bisa selalu nyaman beraktivitas di dalamnya. Rumah yang bersih juga dapat membuat Anda sekeluarga tetap sehat. Membersihkan rumah memang kadang menjadi hal yang sangat melelahkan. Nah, rutin membersihkan rumah akan menghindarkan kita dari hama yang mengganggu, seperti kecoa, nyamuk, semut, rayap, hingga tikus. Biasanya membersihkan rumah secara menyeluruh dilakukan minimal seminggu sekali. Melihat rumah bersih dan rapi memang membuat hati senang. Namun hati-hati jika kebiasaan bersih-bersih atau berbenah rumah dilakukan secara berlebihan. Apalagi jika dorongan membersihkan rumah muncul karena adanya perasaan akan sakit parah atau celaka jika rumahnya kotor. Bisa jadi ini adalah tanda gangguan kejiwaan. Nah, apakah Anda suka menghabiskan waktu berjam-jam untuk membersihkan rumah? Merasa janggal bila posisi barang sedikit miring? Yuk simak jawabannya di Hidup Sehat hari ini. Bersih-bersih rumah adalah hal yang baik karena membuat kita lebih nyaman dan merasa lebih sehat. Namun, apakah kalau kita berlebihan nih dalam membersihkan rumah sampai detail banget Dok Nisa ya, kadang-kadang bolak-balik nih, udah bersih belum ya, udah bersih belum ya. Nah, ini apakah suatu gangguan Dok Nisa? Nah, Dok Nisa ini berapa kali Dok untuk membersihkan rumah dalam seminggu? Paling pagi sama malam ya Dok ya, sebelum Tiap hari tidur ya? yang pasti. Iya. Nah, kalau andai kata ada yang nggak bersih atau mungkin letak meja agak bergeser, itu bikin kepikiran nggak? Tergantung Dok, kalau misalnya lagi rajin aku benerin, tapi kalau lagi capek ya udahlah ntar Cek aja ya. gitu ya. Nah, ini sangat topik yang apa ya, sangat menarik Dok Nisa ya, karena kita akan membahasnya bersama Dokter Lahargo. Dok, dokter kan mungkin sangat sering menghadapi pasien Dok ya, yang merasa itu hidupnya agak lengkap kalau belum melakukan pekerjaan sampai detail banget ya. Nah, Dok Nisa mungkin ada yang mau ditanyakan ke Dokter Lahargo? Ya benar banget nih Dok. Mungkin perempuan ya, itu identik dengan suka bersih-bersih biasanya. Nah ini banyak jadi pertanyaan adalah selalu ingin bersih-bersih rumah, terus merasa rumah selalu kurang rapi gitu Dok. Itu adalah gangguan kejiwaan. Ini fakta atau mitos? Ya, ini bisa menjadi salah satu tanda dari suatu gangguan kejiwaan yang kita sebut obsesif kompulsif gitu ya. Yaitu adalah suatu pikiran obsesif yang muncul. Dia ngerasa kalau dia tidak melakukan pekerjaan tertentu atau bersih-bersih ini bakal terjadi hal yang buruk pada dirinya gitu ya. Itu namanya pikiran obsesif. Baru akan menyebabkan munculnya perilaku kompulsi, yaitu perilaku berulang-ulang seperti tadi, membersihkan berulang-ulang, kemudian menyusun barang harus tepat, presisi, harus pas benar gitu ya. Dan itu sudah menghabiskan waktu yang sangat banyak dan menyebabkan dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Relasi dengan orang lain pun jadi terganggu. Orang yang ngelihatnya jadi capek gitu ya. Dan dia jadi nggak bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harusnya membuat dia bisa lebih produktif. Nah itulah yang kita sebut sebagai obsesif kompulsif. Kalau perilaku yang dilakukan, bersih-bersihnya dalam hal ini sudah terlalu berlebihan dan berkepanjangan. Seperti itu. Jadi memang ada tindakan yang berulang-ulang dan menyebabkan kecemasan Dok ya, kalau misalnya tidak dilakukan berulang-ulang. Nah Dok, ini ada juga kalau misalnya nih ada orang yang tiba-tiba menjadi stres kalau perabotan rumahnya bergeser sedikit dan itu betul-betul membuat dia ingin melakukan kembali berkali-kali, berulang-ulang. Nah ini bisa menyebabkan dia menjadi mengalami gangguan kejiwaan. Ini fakta atau mitos Dok? Itu fakta gitu ya. Karena ketika kita kemudian melakukan perilaku kompulsi, gitu ya, sebenarnya dasarnya kita mengalami stres, kita mengalami suatu kecemasan, mengalami suatu kekhawatiran. Karena kalau ini tidak kita lakukan, bakal terjadi hal-hal yang kurang baik dalam kehidupan kita. Seringkali yang kita pikirkan itu juga hal yang nggak masuk akal malah, atau magical thinking gitu ya. Contohnya ada beberapa misalnya pasien saya, dia cuci tangan berulang-ulang gitu ya. Nah, dalam pikiran dia, kalau dia tidak melakukan ini, nanti akan ada kuman dalam tangannya. Nanti kuman ini akan masuk ke makanan yang dia olah. Dan ini akan menyebabkan anak dan suaminya menjadi sakit. Kalau udah sakit harus dirawat, bisa meninggal dunia. Nah, sampai sejauh itu pemikiran obsesinya. Sehingga, dan itu munculnya repetitif, berulang-ulang, terus-menerus muncul dalam pikirannya.
Dan itulah yang mendorong dia melakukan perilaku kompulsi, perilaku berulang-ulang, yaitu cuci tangan. Begitu cuci tangan sekali, udah bersih belum ya? Kayaknya belum, dia ulang lagi. Karena obsesi itu mengganggu dia, bikin dia stres dan bikin dia cemas. Selain perilaku kebersihan, perilaku obsesi yang lain, kompulsi yang lain juga misalnya mengecek pintu berulang-ulang gitu ya. Misalnya udah dikunci nih, kayaknya belum nih, kunci lagi gitu ya. Buka, kunci lagi, atau ngecek kompor gitu ya. Udah dimatiin belum tadi ya? Cek. Udah keluar rumah nih, bisa masuk rumah lagi, ngecek kompornya lagi gitu ya. Atau juga menghitung, counting gitu. Dia takut tidak pas, takut kurang benar perhitungannya sehingga dia lakukan berulang-ulang. Dan itu semua didahului oleh munculnya pikiran obsesi yang berulang-ulang terhadap sesuatu yang mengkhawatirkan, mencemaskan bakal terjadi kalau dia tidak melakukan perilaku kompulsi tersebut. Oke, nah dok, tapi kan sebenarnya itu kan teliti ya dok ya, kehati-hatian. Nah apalagi lagi pandemi seperti ini, banyak dari kita otomatis jadi rajin sekali bersih-bersih gitu. Atau ya pulang membersihkan sesuatu, sedikit-sedikit semua disemprot gitu kan. Nah itu bagaimana indikasinya jika itu sudah menjadi sesuatu yang berlebihan atau mengkhawatirkan gitu dok? Ya, pertanyaan yang menarik ya Dokter Nisa, karena memang di tengah pandemi ini kebersihan kayaknya yang paling utama gitu ya, cuci tangan, kebersihan rumah dan yang lainnya. Nah, indikatornya adalah kalau perilaku bersih-bersih yang kita lakukan itu sudah menimbulkan penderitaan bagi kita. Penderitaan tuh gimana? Kalau nggak dilakukan dia jadi berdebar-debar lebih kencang, nafasnya jadi pendek, asam lambungnya jadi naik, dia jadi nggak bisa tidur, gelisah mondar-mandir tidak menentu, dan itu bikin dia nggak produktif, nggak bisa bekerja dengan baik. Dan dia perhatian kepada keluarga, anak-anak, suami atau istri menjadi terganggu. Nah, kalau gangguan itu sudah muncul, inilah yang kita sebut gangguan obsesif kompulsif. Ya, jadi ini sudah merupakan suatu gangguan kejiwaan dan perlu diberikan penanganan yang cepat dan tepat. Oke, OCD ya dok ya? OCD, ya. Nah, dok, bagaimana dengan sifat perfeksionis? Jadi ingin segala halnya sempurna, bahkan tidak percaya dengan pekerjaan orang lain. Apakah ini sudah merupakan gangguan kejiwaan? Fakta atau mitos, dok? Nah, hal yang seperti itu kita sebut adalah suatu kepribadian. Nah, kepribadian itu dia terbentuknya bisa dari genetik, pembawaan dari kromosom sifat dari orang tua kita, bisa juga dari lingkungan yang membentuk kepribadian. Dan kepribadian itu sifatnya menetap gitu ya, dan biasanya kita bisa prediksi bakal seperti ini pola kepribadian yang dia tunjukkan. Nah, dalam hal ini ada yang namanya kepribadian obsesif kompulsif. Nah, ini ciri-cirinya adalah orang yang terpaku pada aturan, keteraturan, kemudian tata tertib, dan biasanya kalau ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan yang menjadi standarnya, dia merasa tidak nyaman dan akan berusaha terus untuk membuatnya lebih teratur. Orangnya juga dikenal keras kepala gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang melakukan sesuatu nggak sesuai dengan yang dia inginkan, dia akan kritik, akan protes gitu ya, sehingga orang sekitarnya bisa jadi tidak nyaman. Tetapi yang namanya kepribadian sebenarnya adalah usaha seseorang untuk bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Dia menjadi orang yang perfeksionis karena dengan seperti itu dia bisa lebih efektif, efisien dalam menjalankan kehidupannya. Dok, tapi bukankah itu bagus dok memiliki sifat yang perfeksionis, yang jadi menginginkan semuanya itu berjalan sebagaimana mestinya? Apakah kan itu sifat yang bagus dok? Betul sekali, Dr. Haikal. Jadi kepribadian itu ada dua, ada yang namanya ciri kepribadian. Nah, ciri kepribadian itu semua orang kita punya, dan itu bagian dari diri kita. Tidak ada yang salah dengan ciri kepribadian. Tapi kalau ada gangguan kepribadian, itu menunjukkan bahwa orang ini tidak fleksibel, rigid dia. Nggak bisa menyesuaikan diri, pengennya begitu terus dengan kepribadiannya. Ada penyesuaian dengan lingkungan, dia tidak bisa berubah. Nah, itu sudah kita sebut gangguan kepribadian. Apalagi kalau udah mengganggu ke relasi dan fungsi kehidupan sehari-hari. Oke, baik dok. Ini menarik banget nih dok, karena ini relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi fakta mitos selanjutnya ini akan kita bahas sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Nah, penting sekali bagi kita untuk menjaga kesehatan mental. Sama halnya dengan orang yang suka bertindak berlebihan, merasa segalanya itu baik dan merasa bangga, bahkan
dia merasa tidak ada yang salah dengan dirinya atau kebiasaannya merupakan gangguan kejiwaan nih dok. Ini fakta atau mitos? Ya, itu salah satu tanda dan gejala dari gangguan jiwa. Bahwa dia merasa dirinya benar, sehingga dia melakukan apa-apa tuh sesuai dengan yang dia pikirkan saja gitu ya. Dan yang sudah pastinya akan membuat diagnosis gangguan jiwanya itu jadi confirm adalah kalau itu sudah memberikan suatu penderitaan mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Apalagi dia jadi terganggu dalam lingkungan kerjanya, dalam tim kerjanya, relasi di keluarga dengan pasangan, dengan anak-anak, orang-orang sekitarnya merasa tidak nyaman dengan keadaan perilaku yang dia tunjukkan itu. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa ini ada suatu tanda dan gejala dari suatu gangguan jiwa, sehingga perlu dilakukan konsultasi ke profesional kesehatan jiwa. Setuju dok. Iya. Oke, baik. Apa nih tipsnya dok? Kalau seandainya kita sudah kita kadang nggak sadar nih, kalau kita tuh ternyata mengalami OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Betul. Nah, itu gimana dok tipsnya? Ya, jadi Obsessive Compulsive Disorder itu memang suatu gangguan kejiwaan gitu ya, yang perlu kita kenali tanda dan gejalanya. Jadi kalau tadi kita ada muncul gejala-gejala, ada pikiran obsesif yang berulang-ulang berlebihan, takut begini, takut begitu, kalau melakukan sesuatu tuh harus presisi, harus sesuai, dan itu memicu munculnya perilaku kompulsif yang berulang-ulang. Di kamar mandi bisa sampai 2-3 jam membersihkan diri, cuci tangan sampai berpuluh-puluh kali, ngecek pintu sudah jauh keluar dari rumah, balik lagi, itu sudah mengganggu sekali. Segeralah coba kita validasi, oke, berarti ada yang kurang pas dengan diri saya. Dan kita tidak usah merasa takut, merasa khawatir yang berlebihan. Karena it's okay not to be okay dengan kondisi kesehatan jiwa kita gitu ya. Setuju. Dan kita coba untuk melakukan regulasi dengan cara cerita kepada orang yang kita percaya, kemudian juga bikin journaling misalnya, menulis, bikin diary, sehingga kita bisa mengekspresikan diri kita, lakukan berbagai teknik misalnya relaksasi, seperti tarik nafas dalam, hembuskan pelan-pelan. Kalau itu belum membantu, tarik tunai dan pergi jalan-jalan. Oke, benar banget. Berarti dok, tadi gangguan pada obsessive compulsive disorder itu biasanya 3 ya cirinya ya dok. Betul. Melakukan pengecekan ke suatu hal secara terus-menerus, Checking ya. dan melakukan pembersihan gitu ya, bersih-bersih terus, dan juga counting, yaitu kita harus melihat segala sesuatu itu dengan presisi yang pas seperti ini. Baik dok, terima kasih informasinya dok. Terima kasih dok. Wah, nggak terasa ya 1 jam kita sudah membahas semua hal ini, dan saatnya kami pamit. Dr. Haikal, Dokter Tengku Anissa, Indonesia hidup sehat.